Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Pada hari ini banyak orang berbahagia, sebab hari ini menjadi hari yang sering digunakan untuk entah keliling, prasetya, tahbisan, bahkan juga tahbisan uskup. Sekurangnya ada 5 uskup Indonesia yang hari ini merayakan imamatnya atau tahbisan uskupnya. Para romo Projo Keuskupan Tanjung Karang barangkali ada 10-an, dan tentu saja para religius. Pantas bahwa hari ini digunakan untuk hari persembahan diri, mencontoh teladan Santo Petrus dan Paulus, dan tentu saja memohon doa untuk menjalani kehidupan panggilan yang mulia ini. Santo Petrus mengungkapkan imannya pada hari ini, yang kendatipun dia sebagai rasul besar, tetapi juga Paulus yang disebut selalu bersama dengan Santo Petrus, yang dirayakan keduanya pada hari ini sebagai rasul-rasul agung, mengungkapkan bahwa kita harus memfokuskan diri bukan pada diri kita sendiri dalam hidup ini, juga dalam menjalani panggilan, melainkan kepada Kristus. Petrus mengatakan, "Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup." Pernyataannya dipuji oleh Yesus. Mengapa? Karena pernyataan itu diungkapkan di kota Kaisaria Filipi, kota yang dihuni oleh berbagai penduduk dari berbagai penjuru dunia, dan karena itu maka juga menjadi kota yang penduduknya memeluk berbagai agama, memuja berbagai dewa-dewi yang diwujudkan dalam patung-patung besar di kota, di dinding-dinding kota, maupun yang dipajang di rumah-rumah dan disembah di rumah-rumah. Dewa-dewa besar maupun dewa-dewa kecil disembah bersama ataupun disembah sendiri-sendiri. Di tengah kota seperti itu, Petrus mengaku Yesus, "Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup." Pernyataan iman yang luar biasa berani, tetapi juga pewartaan yang tegas akan ungkapan iman yang dimiliki itu untuk dijadikan teladan bagi siapapun yang mempercayai Kristus. Kristus adalah Mesias, Putra Allah yang Maha Tinggi. Pantaslah kalau Yesus memuji Petrus dan mengangkatnya menjadi pemimpin gerejanya. Di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Pesannya kepada kita dari pernyataan Petrus itu adalah, marilah beriman seperti dia. Marilah mengalami panggilan dan menjalani panggilan itu dengan setia. Santo Paulus sebelum mengenal Yesus, dia adalah penganiaya jemaat, baik laki-laki maupun perempuan. Dia sendiri mengatakan dalam 1 Timotius bab 1 ayat 13, "Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Aku bukan hanya telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati.
Aku tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya yang ganas. Pengakuan keberdosaannya sebelum mengikuti Kristus. Seorang manusia yang pastilah kita akan dapat mengatakannya tidak manusiawi. Tetapi Yesus menangkap dia dan menjadikannya pewartanya. Dan Paulus taat. Setelah mengenal Yesus, segera mewartakan Yesus tanpa menunggu apapun. Dia mengatakan dalam Galatia 1:16-17, maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia, juga tidak pada rasul-rasul lain, tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali ke Damsyik. Yang dulu dianggap keuntungan, sekarang dianggap rugi, bahkan dikatakan oleh dia sebagai sampah. Mengenal Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Filipi 3 ayat 7-8. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah setia seperti Petrus dan Paulus, meninggalkan segala yang fana dan menjadi penuntun pada keselamatan bagi sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati kita. Amin.